Assalamualaikum sahabat semua. Lanjut di Pinang Bos Mafia, bab 4. Sebelumnya terima kasih yang sudah mendukung karya kita dengan cara subscribe, like, dan share. Yang belum subscribe, buruan yuk. Rian sangat berharap Salwa bersedia diantar olehnya. Tapi bagaimana dengan Salwa? Bagi Salwa, Rian adalah lelaki asing yang baru dikenalnya. Aku naik ojol aja ndak apa-apa, Jeng. Gak enak repotin Mas Rian. Salwa menolak dengan halus. Rian mendengarnya kecewa. Tapi bagaimana lagi? Gak mungkin kan maksa. Mendengar azan maghrib, Salwa segera beranjak sholat. Setelah salam teringat kedua orang tuanya. Sebenarnya Salwa tak menolak siapapun yang hadir dalam hidupnya. Mungkin kalau perempuan zaman sekarang lebih baik pacaran dulu, saling mengenal, lalu menikah. Tapi Salwa yakin Tuhan akan memudahkan tujuan yang baik, proses yang baik. Di tempat lain terdengar suara HP berdering. Ya, bos, info yang bos cari sudah saya dapatkan. Bagaimana hasilnya? Namanya Salwa, orang Kudus, kuliah di Universitas A. Oke, ada yang lain? Dia hanya jarang bersosialisasi di sini dan hanya dekat dengan 2 orang teman sekampusnya. Bagus, batin Raka. Oke, tugasmu selesai. Terima kasih, bos. Salwa, kata Raka sambil tersenyum. Hari Minggu ini Raka siap-siap jogging di pinggir pantai di kota Jogja. Bukan tanpa sebab, itu karena Raka sengaja agar bertemu Salwa yang setiap minggu pagi jogging di sana dengan kedua sahabatnya. Sekitar 15 menit, dia berlari santai sambil menikmati angin pantai. Sosok yang dia cari belum juga muncul. Mana sih Salwa? Batinnya. Gak sengaja Raka menabrak wanita yang sedang jogging di depannya. Aduh, gimana sih mas? Sorry. Raka kaget. Kamu gak apa-apa, Jeng? Tanya Salwa kaget temannya terjatuh. Sontak Raka menoleh. Salwa gumamnya pelan. Gak apa-apa gimana? Mana kotor lagi ah? Jawab Ajeng. Seketika Salwa dan Raka beradu pandang. Mereka terdiam dan saling memandang. Saat itu Santi menghampiri mereka bertiga. Pada kenapa sih? Tanya Santi yang baru datang. Salwa tersadar. Astagfirullah, batinnya. Maafkan saya mbak, tadi beneran gak sengaja, ucap Raka. Ajeng yang mau menyela menyadari sosok Raka. Ya ampun, itu kan mas-mas ganteng yang punya minimarket kan? Dalam hatinya bersorak. Mas, gak apa-apa lagi. Gue juga gak apa-apa kok, kata Ajeng. Salwa lagi jogging di sini, kata Raka yang hanya fokus ke Salwa. Salwa masih menundukkan kepalanya. Dia merasa sangat malu setelah saling memandang dengan Raka. Ternyata Mas Raka seganteng itu. Astagfirullah, batin Salwa. Salwa, panggil Raka. Iya, ini lagi jogging aja mas. OMG Salwa, lo kenal sama mas ini? Tanya Ajeng. Jadi kita nggak sengaja ketemu di jalan aja. Oh, nggak sengaja, goda Santi. Yang membuat Salwa salah tingkah.
Sebagai permintaan maafku, yuk kalian kutraktir sarapan di kedai sana. Jangan ditolak ya, ucap Raka. Salwa ragu-ragu, tapi Ajeng langsung menyambar tangan Salwa dan Santi. Udah, rezeki nggak usah ditolak, bisiknya. Raka tersenyum gembira, akhirnya bisa lebih dekat dengan Salwa. Mas Raka, kenalin, gue Ajeng, dan ini Santi, temennya Salwa. By the way, aku nggak asing sama Mas Raka. Kayak sering lihat di minimarket depan kampus kita. Ucap Ajeng di sela-sela sarapan mereka. Iya, kebetulan sering ke sana, bantu-bantu di sana. Jawab Raka santai. Ajeng terkesima. Ternyata selain ganteng, Mas Raka ini rendah hati, batinnya. Dari tadi hanya Ajenglah yang aktif mengajak bincang-bincang Raka. Raka mulai gusar dan sedang berpikir bagaimana bisa dekat dengan Salwa. Kalian sering jogging di sini? Tanya Raka. Lumayan sering mas. Pas weekend kayak gini, Ajeng yang menjawabnya. Oh, Salwa kuliah ambil fakultas apa? Salwa yang tiba-tiba ditanya langsung terperanggah. Fakultas farmasi mas, jawabnya singkat. Santi yang sedari tadi diam sebenarnya sedang membaca situasi. Dia sadar kalau Raka ini tertarik dengan Salwa. Bahkan kerap curi-curi pandang dengan Salwa. Wah, buku yang kemarin lo beli, gue pinjem ya. Emangnya beli buku apa sih, Salwa kemarin? Salah Ajeng belum sempat Salwa menjawab. Buku tentang ta'aruf, Jeng, jawab Santi sambil melirik Raka. Raka sedang mencerna-cerna pembicaraan mereka. Ta'aruf. Menarik. Batinnya. Tiba-tiba suara HP Ajeng berbunyi. Gue jogging sama temen gue. Ajeng tampak menjawab suara di seberang telepon. Sama Santi sama Salwa, kesini aja tak Sherlock. Jawabnya. Lalu telepon pun terputus. Siapa sih Jeng? Rian mau nyusul, jawabnya singkat. Sementara Salwa dan Raka tak sengaja bertemu pandang, yang membuatnya menjadi salah tingkah. Bentar ya, aku ambil HP ketinggalan di jok motor, ucap Salwa tiba-tiba. Kok bisa sih ditinggal di motor? Jawab Santi. Salwa berjalan sendiri, menenangkan dirinya. Kenapa juga aku jadi salah tingkah gini, batinnya. Salwa, panggil Raka yang tiba-tiba berjalan di belakangnya. Astagfirullah. Salwa kaget melihat Raka yang muncul tiba-tiba. Oke sahabat semua, penasaran dengan kelanjutannya? Stay terus ya, lanjut bab 5 besok. Assalamualaikum.